Shalom pemirsa. Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program. Bersama dengan saya, Daniel Hendrata, dan juga istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net. Bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa menjadi anak Tuhan itu artinya Tuhan meminta kita untuk memuliakan Dia di dalam segala sesuatu yang kita punya dalam kehidupan ini. Ya. Nah, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini bukan hanya kita ini bekerja, kemudian beribadah, tetapi sebagai manusia kita juga perlu suatu hiburan, Deb, ya, yaitu arts and entertainment. Ya. Nah, ada sekelompok daripada orang-orang yang akan kita undang sebagai narasumber pada hari ini, dan ada suatu topik yang menarik, yaitu topiknya apa, Deb? Seni peran bagi Yesus, dan nanti kami akan menampilkan satu kelompok The Art Beat yang mereka memang pelayanannya adalah dalam hal arts and entertainment. Ya, dan kami percaya bahwa apa yang akan mereka lakukan dan kita jabarkan di tempat ini akan memberikan suatu inspirasi buat Anda. Bahwa sebenarnya memang betul menjadi anak Tuhan itu kita tidak harus hidup dalam suatu kotak di mana kita tidak boleh melakukan apapun atau banyak hal. Nah, kita percaya di akhir acara ini Anda pasti akan diberkati. Ya, oleh sebab itu tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari kita saksikan bersama-sama satu tayangan video klip yang berikut ini. Dismiss! Back to work. Sepertinya kita sedang kekurangan tenaga kerja. Maraknya industri kreatif kerap kali tidak kita sadari membentuk nilai-nilai, budaya, serta pola hidup di masyarakat. Sayangnya banyak industri kreatif yang justru membawa dampak negatif dan tidak banyak yang mementingkan unsur seni yang positif di dalamnya. The Art Beat hadir untuk memberikan kesempatan bagi para pecinta maupun pelaku seni untuk memiliki komunitas seni yang menyampaikan pesan-pesan positif, sekaligus sebagai wadah bagi pengembangan karakter dan bakat para pecinta seni. The Art Beat juga menjadi sarana penyampaian kabar baik bagi masyarakat umum untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dalam episode Good News Seni Peran bagi Yesus, kita akan dibawa mengenal lebih dalam lagi tentang dunia seni. Saksikan selengkapnya sesaat lagi. Saya rasa tidak ada yang kebetulan, memang dari kecil saya itu suka sekali dengan hal-hal yang sifatnya musik gitu ya, nyanyi. Dari SD tuh kalau ada lomba nyanyi pasti suruh ikut nyanyi salah satu. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Seni peran bagi Yesus. Bersama dengan kita ada seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Grace Kusno. Silakan, Deb. Ya, shalom Bu Grace. Shalom Ibu Debbie. Terima kasih sudah datang di Good News Program. Terima kasih sudah diundang, Pak. Ya, puji Tuhan, kami mendengar banyak sekali tentang The Art Beat gitu ya. Dan suatu kesempatan sekali yang baik Ibu ada di tempat ini bersama dengan kami pada hari ini. Ibu Pertama-tama bisa, Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu kepada Baik. pemirsa di rumah. Ya. Nama saya Grace Kusno. Saya membantu suami. Tepatnya suami saya memiliki bisnis dekorasi, wedding decoration. Ya. Walaupun sebelumnya saya bekerja 19 tahun di perusahaan swasta dari Jerman, PT Bayersdorf Indonesia, sampai terakhir karena menghadapi sebuah penyakit yang cukup berat pada tahun 2000,
Wow, oke. Jadi 8 bulan saya treatment dari penyakit kanker, kemudian kami menggumulkan dan akhirnya saya berhenti dari pekerjaan. Ya. Sehingga sekarang saya setelah 3 tahun beristirahat, tidak terlalu sibuk, tidak stres dan sebagainya. Saya memutuskan untuk terjun membantu suami dalam bisnisnya di wedding decoration. Wow, kanker apa, Bu? Kanker payudara. Oh, oke. Stadium Tapi sekarang Ibu 3A. sekarang sudah dalam kondisi sehat. Sudah 14 tahun yang lalu, puji Tuhan. 14 Oke, setengah puji tahun Tuhan. lalu. Dan dokter bilang sudah semuanya sudah baik-baik, normal. Sudah, Puji Tuhan. Wah, puji Iya. Tuhan. Puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa nih berarti ya. Iya. Tapi kita akan nggak berbicara tentang kesaksiannya, kita bicara tentang Artbeat. Ya, nah bagaimana Ibu sudah mempunyai bisnis dekorasi tapi kemudian memutuskan untuk terjun dalam pelayanan entertainment ini? Bisa Ibu ceritakan? Iya, saya rasa tidak ada yang kebetulan memang. Dari kecil saya itu suka sekali dengan hal-hal yang sifatnya musik gitu ya, nyanyi. Dari SD tuh kalau ada lomba nyanyi pasti suruh ikut nyanyi salah satu. Oh. Ada vokal grup ikut. Jadi gitu kalau ya. Ibu menang, Ibu datang ikut nyanyi, yang lain sudah geder semua gitu. Gitu. Ya, nggak sampai begitu sih Pak. Tapi kecintaan terhadap itu memang sudah dari kecil. Iya, gitu iya. ya. Jadi sekalipun saya bekerja dengan perusahaan lain atau membantu suami, Ya. saya terus ikut di dalam paduan suara gereja. Jadi memang jadi pengurus di sana dan sebagainya begitu. Memang tahun 2003 setelah saya dalam tanda kutip beristirahat selama 3 tahun sejak sakit itu, 2003 lewat konfirmasi Tuhan mengizinkan saya untuk masuk betul-betul lagi benar-benar full melayani, dalam arti berani untuk lebih capek, lebih full gitu ya dalam memberikan tenaga dan pemikiran dan sebagainya. Di situ tahun 2003 saya ingat sekali pertama kali di Artbeat dengan nama yang lain waktu itu masuk ke dunia yang kita lebih terbuka. Jadi kita tidak hanya pelayanan di dalam gedung gereja. Bukan hanya skit drama untuk gereja aja Bukan. Oke. Itu sebab pertama kali tahun 2003 kami memproduksi yang berjudul Inspektur Jenderal. Itu bahkan karya Nikolai Gogol, sastrawan Rusia, Bu. Itu kan Rusia. Tapi ceritanya begitu luar biasa yang dipentaskan dulu oleh teater populer. Teguh Karya. Dari 4 jam kita jadikan 2 jam. Itu pertama kali 2003. Saya jadi executive producer di sana. Oh, oke. Jadi dari sejak awal mulanya ada The Artbeat ini Ibu sudah terlibat di dalamnya. Kita menggunakan nama The Artbeat sejak 2007. Tapi 2003 sudah mulai terlibat. Pertama kali. Memang apa yang Ibu lihat untuk seni istilahnya seni drama ini seni peran atau art performing arts ini sebenarnya tujuan Ibu selain daripada cuman suka, lebih daripada itu keluar dari kotak yang ada itu apa tujuan atau visinya gitu? Iya, sebetulnya kita bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah sang kreator seni, betul ya Bu? Iya, Saya percaya sekali. Nah, kalau sebuah karya seni kita kotakkan hanya di dalam gedung gereja, padahal dunia ini membutuhkan entertainment yang luar biasa, mereka butuh sekali. Itu adalah sebuah kebutuhan menurut saya. Nah, selama ini siapa yang mensuplai kebutuhan tersebut? Orang-orang nilai-nilai dunia apa yang dibagikan di sana, begitu kan? Kalau kita lihat film ya Hollywood ya, atau kalau India Bollywood ya. Itu ya. Iya. Dan film Bollywood lebih banyak daripada Hollywood loh. Sekarang ini begitu Iya, ya. sekarang lebih banyak, betul. Sangat banyak disukai. Jadi tujuannya itu ya, Ibu istilahnya mau merefleksikan Tuhan gitu. Memberikan nilai-nilai positif. Jadi kalau ditanya apa sih visi dari The Artbeat? Kami punya satu kalimat yang berbunyi, melalui seni menyatakan kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan. Dalam pementasan kami, mungkin kami tidak membawa nama Yesus, karena kami memberikan buat umum. Tapi yang kami bagikan adalah nilai-nilai Kristiani. Yang dimana orang menonton, dan itu dahsyat loh Pak. Kami mendapat banyak sekali kesaksian. Misalnya seperti apa? Misalnya gini, waktu kami di Bandung, kami pentaskan di Universitas Kristen Maranatha. Jadi kami kalau mementaskan ini tidak di gedung gereja, kami biasanya sewa tempat umum Pak. Seperti Taman Ismail Marzuki, misalnya Gedung Kesenian Jakarta. Jadi pergi ke jantung daripada kegiatan itu ya. Betul. Oke, terus kemudian? Dan kemudian waktu itu kami main di Bandung, kami mementaskan yang namanya Stasiun, judulnya Suatu Saat di Stasiun. Di situ ceritanya macam-macam. Orang berkumpul di stasiun dengan berbagai pergumulan. Mereka terpaksa berkumpul karena keretanya memang mogok, dia punya, bukan kereta yang mogok, ada jalanan yang ambruk sehingga tidak bisa. Nah, disitulah berkumpul dengan segala macam pergumulannya. Nah, kami itu betul-betul surprise, memang kami mengadakan survei waktu itu. Orang yang menuliskan survei di sana menceritakan
tiap-tiap orang mendapat apa dari yang dia tonton itu Ya. amat spesifik dengan kebutuhan mereka. Jadi beda-beda Pak. Karena di situ ada pendeta yang mau meninggalkan pelayanan karena kecewa pada majelis. Di drama ini? Di drama ini. Oke, terus ada kemudian? seorang istri yang hamil tapi suaminya pergi melulu padahal cari uang demi anaknya. Dia tidak bisa mengerti suaminya meninggalkan dia terus, jarang di rumah. Ya. Ada lagi yang anak pedagang asongan yang dipukulin terus oleh papanya yang gila judi dan minuman keras. Seperti itu. Jadi yang menonton itu mendapatkan message yang kami juga sampai heran sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Wow. Lalu yang paling ini adalah ada kesaksian tertulis yang mengatakan dia kirim sendiri email, dia bilang dia sangat diberkati karena dia kecewa luar biasa dengan anak Tuhan. Dia mengatakan sudah cukup Tuhan-Tuhanan. Saya tidak akan lagi ke gereja, saya juga tidak mau apalagi pelayanan. Tapi waktu dia datang ke situ dia bilang dia diajak, ini bukan kebaktian, ini nonton, gitu ya. Akhirnya dia datang. Dan setelah dia datang dia bilang dia belajar bahwa dia tidak boleh kecewa pada Tuhan karena bukan Tuhan yang salah. Dia memutuskan dia akan tetap kembali kepada Tuhan. Wow, luar biasa ya. Jadi Sangat, dari sangat. nonton sebuah drama tapi bisa mendapatkan Iya, berapa nilai-nilai banyak yang yang baik. nonton waktu di stasiun di Bandung itu? Bandung mungkin 1000 ada. Wow, dan itu tiket dijual. Tiket dijual. Dahsyat. Oke, Ya. nanti kita akan lanjut perbincangannya Baik, Bu Ibu. ya. Nah, pemirsa ingin tahu lebih lanjut seperti apa kesaksian dari The Art Beat, tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Untuk teater atau drama, dan kebanyakan drama-drama di gereja kurang diperhatikan. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama kami dalam Good News Program. Hari ini kita berbicara tentang seni peran bagi Yesus. Kembali kepada Ibu Grace Kusno. Ibu, dalam suatu pementasan tentu diperlukan banyak orang terlibat di dalamnya ya. Kalau di The Art Beat ini sendiri, siapa saja yang terlibat di dalamnya, Bu? Iya, The Art Beat adalah sebuah organisasi seni di bawah Yayasan Detak Seni Indonesia. Yayasan Dan Detak Seni Indonesia. Indonesia. Iya. Wow. Kami terdiri dari para volunteers. Jadi semua yang terlibat di kita itu adalah yang dalam tanda kutip mereka pemain itu tidak dibayar. Ya. Jadi tidak menerima PK juga, persembahan kasih kalau dalam bahasa kekristenan. Dan di dalam tubuhnya di Art Beat itu ada tim drama, tim paduan suara, tim tari, kemudian tim musik, dan anggotanya itu dari berbagai kalangan, ya. Banyak juga dari berbagai denominasi, dari Katolik pun ada. Dan sutradaranya selama ini untuk di drama sendiri, kami selama 10 tahun pertama bersama dengan Bapak Varian Adiguna yang sudah dipanggil pulang Tuhan tahun 2012. Nah, kemudian sesudah itu kami bekerja sama dengan beberapa sutradara lainnya. Dan yang terakhir ini yang kami akan segera pentaskan, berjudul Putih Hitam Lasem, akan disutradarai atau sudah disutradarai oleh Bapak Ibas Aragi. Oh ya, Wow, Shalom oke. Pak Ibas, apa kabar? Baik, Salam kenal, Bang Ibas. Ya, masih sibuk di kegiatan masih. Sangat yang lain-lain juga. Iya. Kegiatannya apa kalau di luar? Saya mengajar teater untuk di gereja-gereja. Oh, jadi memang ini ya, Pengajar. coaching teater ya. Iya. Oke. Wow, sudah berapa tahun, Pak? Saya sebenarnya mengenal teater dari tahun 83, itu di sekolah. Kemudian pada tahun 2000 saya memutuskan untuk
mempersembahkan pengalaman-pengalaman saya untuk teater atau drama, dan kebanyakan drama-drama di gereja kurang diperhatikan. Asal-asalan ya. Iya. Jadi saya Kurang pengalaman fokus gitu ke ya sana, Pak. iya. Oke, jadi Bapak dulu memang aslinya dari dunia entertainment sekuler, kemudian sekarang mengajarkan kepada orang-orang di gereja bagaimana membuat drama yang bagus itu gitu ya. Wow. Iya. Dan kalau saya lihat kadang-kadang pada waktu melihat pemain drama yang terutama yang profesional gitu ya, mereka orangnya cenderung mungkin kalau saya nggak salah nih, apakah benar mereka reserve gitu loh, orang yang nggak terlalu banyak bicara, tetapi pada waktu sudah perform mereka nih bisa Keluar semua. 180 derajat gitu loh. Potensi Apakah terpendamnya. bisa memang termasuk sutradaranya gitu. Kelihatannya seperti itu, tapi kalau udah ngasih contoh, wah gitu. Lucu sekali kok Pak, lucu banget. Pendiam seperti ini bisa keluar. Ya makanya itu. Kok komikalnya tuh luar bisa biasa. ceritakan nih. Ya sebenarnya kita orang-orang panggung memang lebih banyak berekspresi ya di Saat ruang berada- latihan, Oke. di panggung. Ya. Ya di luar nggak usah lah. Nah, jadi istilahnya gini loh, kalau di luar mereka ngirit energi. Kasih lah, kasih. Jadi kalau lagi nggak main, lagi safe mode gitu ya, baterainya dipelanin dikit gitu. Iya. Oke. Bang Ibas juga punya teater sendiri ya Bang? Ya saya punya grup sendiri yang nggak jauh beda dengan Artbeat. Tapi kalau Artbeat kan banyak divisinya, ada musik, paduan suara, tari. Kalau saya teater saja. Oh, hanya peran saja. Iya. Oke. Nah, kalau bicara tentang suka duka Bu, selama berapa tahun ini ya? Sudah belasan tahun berarti ya? Kalau dari 2003 dari produksi pertama berarti sudah masuk tahun ke 12 12 ya. Nah, selama 12 tahun ini tentu banyak suka dukanya. Apakah ada beberapa yang bisa Ibu bagikan? Iya. Suka dukanya lumayan banyak. Memang mencari volunteer tidak mudah. Of course. Jadi mereka tahu ya kalau ikut main di sini pasti nggak dibayar gitu ya? Yang pertama kali Inspektur Jenderal kami masih memberi persembahan kasih sekalipun kecil. Karena latihan bisa 40 kali Bu. Wow. Untuk drama bisa 40 kali latihan. Mereka starving artis dong Bu. Bagaimana sorry? Starving artis dong. Starving artis. Ya mereka kan bukan full time di situ juga Pak. Ya, oke. Jadi kami yang bergabung dengan, even saya tidak full time di Artbeat. Ya. Jadi setiap orang ini cuman hobi lah ya, atau sampingan gitu, bisa dikatakan seperti. Mungkin kalau dibilang hobi, mereka pasti suka ya. Tapi kalau dibilang hanya untuk hobi, mereka tahu hobi mereka itu dengan ada visi di baliknya. Ya, pelayanan berarti ini Iya. pelayanan mereka ya. Betul. I Jadi see. memang itu panggilan Pak. Ya, Jadi ya. yang saya sebut Oke. calling. Jadi penari Calling saya mereka tuh ya. bisa anaknya sudah 3. Jadi ini Anaknya passionnya 2. mereka ya. Passion. Terus Oke. bagaimana suka dukanya tadi Bu? Susah Suka cari dukanya adalah volunteer. ya cari volunteer memang susah. Kedua di kalangan anak-anak Tuhan juga memang rasanya tuh kok merasa cukup aja kalau yang namanya punya bakat seni cukup jadi singers. Karena ini kan di gereja-gereja semua ada singers dibuka Iya. untuk singers. Iya. Paduan suara saja relatif ditinggalkan kecuali gereja-gereja yang Presbyterian dan sebagainya gitu ya. Tapi banyak ditinggalkan. Jadi mereka puas dengan itu aja gitu Bu. Sehingga mencari yang mau betul-betul untuk artinya kan buang banyak sekali waktu dan Iya, tenaga. dan tetapi bagaimana caranya supaya bisa benar-benar meyakinkan atau convince orang bahwa kamu nggak akan dibayar, apalagi ini kan tinggal di kota DKI Jakarta yang segala sesuatu yang lebih paling sangat mahal gitu loh Bu. Ya. Kami bagikan nah, ini visi. nanti kita bahas lagi Bu, Oh, ya. baik. Oke, pemirsa sekalian, bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, saksikan hanya di Good News program. Harus mungkin ini sudah kesepakatan. Eits, Plak dupak gong. Mbak Nio umurnya belum 20. Wais! Plak dupak gong. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Sonai, sonai.
ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Saya mau jemput Nio. Mbak Nio sudah pergi dari tadi pagi. Ngomong kayak dari tadi. Ini mah belat, belit, belat, belit. Pergi sama kokonya, Mas Han. Loh. Gimana sih? Dia itu sudah jadi calon istriku loh. Dia nggak boleh sembarangan kayak gitu. Sembarangan. Pergi sama kokonya kamu bilang sembarangan. Kamu itu yang sembarangan. Siapa yang meresmikan Mbak Nio jadi calon istri kamu? Papa saya yang bilang, kemarin. Tidak mungkin. Harus mungkin. Ini sudah kesepakatan. Pak, dupak, gong. Mbak Nio umurnya belum 20. Wais! Pak, dupak, gong. Ya tunggu sampai 20. Susah amat. Itu juga kata papamu. Itu juga kata papa. Ada apa ini? Nih om, si nenek menghalangi saya untuk bertemu si Nio. Jangan sembarangan bicara ya kau anak muda. Aku tidak menghalangi. Aku hanya mengatakan bahwa tidak mungkin ada kesepakatan bahwa Mbak Nio akan menjadi calon istri kamu. Aku mengasuhnya sejak bayi. Aku sangat mengenal dia. Jadi mana mungkin dia mau dengan pemuda seperti kamu. Nek, jangan menghina ya. Saya tidak menghina. Tapi ini adalah kenyataan. Sudah, Nek. Ong, mohon maaf. Tadi pagi Nio pergi bersama Koko dan teman-temannya. Kata papa, om harus ingat pembicaraan dengan papa saya kemarin. Janji yang sudah disepakati. Loh, saya tuh nggak janji apa-apa, Hong. Saya cuma janji akan membicarakannya dengan Nio. Om, saya nggak bermaksud mencampuri urusan keuangan om dengan papa saya. Tapi mau nggak mau, ini ada hubungan dengan masa depan saya, Om. Jadi saya harap Om benar-benar memikirkannya. Kata papa saya. Pasti akan saya pikirkan. Tenang saja. Baiklah kalau begitu, saya permisi dulu. Baik. Sampaikan salam saya untuk Nio. Pasti saya sampaikan. Miau. Biasa sekali. Ya, luar biasa. Menarik. The Sangat Heartbeat. menarik. Dan mereka sangat ekspresif banget gitu ya. Terutama si nenek ya. Coba ngomong ini, memang suaranya seperti itu atau sehari-harinya? Suaranya seperti ini. Jadi bukan seperti yang tadi ya? Bukan. Namanya siapa? Ika. Kalau kamu? Saya Hara. Hara. Oke. Dan? Saya Andri. Oke. Ya. Nah, tadi ini bagian daripada cerita Lasem. Putih hitam lasem ya? Putih hitam lasem. Iya. Nah, ceritanya secara sinopsis singkat apa nih? Bisa cerita sedikit? Oke, mungkin saya ceritakan sedikit. Cerita Putih Hitam Lasem adalah kisah yang diambil di satu kota yaitu Lasem. Di sana Jawa Tengah. Seperti yang kita ketahui di Lasem itu asimilasi budayanya cukup baik. Namun di dalam cerita ini yang jadi permasalahan adalah adalah tokoh sentralnya adalah Lian. Ya, cuman mungkin hari ini tidak hadir. Ya, jadi Lian ini adalah adik dari saya, adik dari tokoh yang saya mainkan yaitu Pak Tan. Jadi Lian ini dulunya ada kisah cinta dengan Aryo, ya namanya Aryo, tapi kemudian karena ada peristiwa kebakaran dan memang tidak disetujui oleh orang tuanya, akhirnya mereka berpisah setelah sekian lama. Akhirnya mereka Lian kembali lagi untuk meluruskan peristiwa kebakaran itu ya, karena peristiwa kebakaran itu yang dituduh adalah Lian, tetapi sebenarnya bukan ya. Kebetulan Lian juga saksi di kebakaran itu saat itu. 12 tahun lalu Lian itu saksi kebakaran itu sendiri. Oh, oke. Dan kamu yang ini, yang berperan sebagai apa tadi? Saya di sini sebagai Hong. Hong ini anak juragan tekstil di Lasem, kaya. Papanya si Hong ini punya
relasi bisnis sama Pak Tan ini. Jadi Pak Tan ini punya banyak utang ceritanya sama si papanya Hong ini, Pak Bo. Jadi sebagai biar utangnya lunas lah gitu. Jadi ada anaknya dijodohin. Anak saya dijodohkan dengan anaknya. Jadi biar bisnisnya jalan terus gitu. Tekstil sama batiknya jalan, hutangnya juga dihapusin. Gitu. Oh gitu. Iya. Kalau kamu Ika berperan sebagai? Saya berperan sebagai nenek kuat. Nenek ini adalah karyawan Pak Tan yang sudah lama dari dia muda sampai dia tua mengabdi di pembatikan milik Pak Tan. Iya. Loh, kalau kalian pas bicara tentang teatrikal nih, pada waktu mau tampil, kadang-kadang bagaimana rasanya supaya nggak malu di depan orang gitu kan, harus berekspresif, menjadi orang yang lain gitu, dengan suara yang mungkin lucu dan megal-megol tadi. Gitu. Gimana? Silakan Ika. Ya. Kalau saya sih, kalau misalnya saya sih ngambil dari Pak Sutradara ngomong, kalau misalnya Pak Ibas, kalau misalnya kita udah di panggung, kita udah jadi orang lain, gitu. Jadi kalau misalnya udah di atas panggung, misalnya udah kena spotlight segala macam, kita udah bukan diri kita sendiri, gitu. Jadi maksudnya, ya kalau dibilang malu, gimana grogi, itu grogi banget gitu. Tapi apalagi pengalaman pertama saya gitu main di teater gini. Yeah. Cuman ya dan nama Tuhan Yesus lah, jalan aja. Kalau kamu? Kalau saya awalnya pasti grogi. Kalau misalnya mau ke panggung itu campur aduk gitu rasanya, kayak mau sakit perut gitu rasanya. Padahal nggak direkod ya, ini bukan dubbing ya? Bukan, live ya? Bukan, ini live gitu. Ya. Jadi kalau malu 10 bulan cukup untuk menghapuskan malu itu. Harus udah ya memutuskan udah malu. Jadi pokoknya udah latihannya 10 bulan. Iya, kurang lebih 10 bulan. Jadi itu gunanya latihan biar kita lebih pede. Tapi kamu juga ngomongnya seperti peranmu tadi loh. Apa terbawa karena sudah 10 bulan? Miau. Kalau ini Andri, kalau saya percaya kita bisa tampil dengan seperti itu karena latihan ya. Kembali lagi ke latihan ya. Semakin banyak kita latihan, semakin baik gitu dalam kita memerankan. Ini dia lulus kayaknya, penjiwaannya sampai terbawa. Pernah nggak kalian suatu kali gitu kebawa peran gitu sampai ke reality of life gitu, kehidupan nyata? Kalau saya enggak. Ya, perannya saya tinggal, setelah selesai main sudah selesai. Kalau kamu pernah? Saya enggak sih, puji Tuhan belum. Pernah mimpi nggak, mimpi lasem gitu? Mimpi kayaknya belum deh. Belum. Yang ini udah. Kalau kamu? Saya pernah mimpi sehabis pementasan lasem, saya ketemu sama sutradara, terus saya itu ngobrol-ngobrol sama Bang Ibas, pergi kemana gitu. Terus ya udah, habis itu saya bangun, habis itu nggak tahu lagi. Sampai ke bawah mimpi sama sutradara. Sampai ke bawah mimpi toh Mbak. Oke. Ya, well, selamat ya, sukses buat Putri Hitam Lasem ya. Nah, pemirsa, sebelum kita jedah, ada kuis yang ingin saya tanyakan kepada pemirsa sekalian. Apa judul dari drama yang tadi dipentaskan oleh The Artbeat Team? Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian dengan format seperti ini, kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Anda juga bisa mengirimkannya lewat email ke goodnews@anugrah.net. Bila Anda kirimkan lewat email dengan format yang sama, tambahkan juga nomor HP Anda. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku, ya, persembahan dari toko buku Immanuel. Ada In Pursuit of Purpose yang ditulis oleh Dr. Miles Monroe. Ada juga Starting Your Best Life Now yang ditulis oleh Joel Austin. Ya, kirimkan jawabannya sekarang dan kami akan kembali lagi membawa lebih banyak good news. Di Jakarta, apalagi kalau kita bicara di gereja-gereja, orang jarang sekali yang merasa nonton sebuah pertunjukan rela untuk bayar. Hai pemirsa Good News, dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya bisa menemani Anda. Pemirsa, news update kali ini datang dari program Adikku Sayang. Pada bulan Oktober yang lalu, kami membuka 11 center baru di Nias. Di mana saja? Mari kita simak cuplikannya berikut ini.
Bulan Oktober yang lalu dibukanya 11 anugerah learning center yang baru di Nias. 110 murid telah diterima dalam program beasiswa Adikku Sayang. Terbagi dalam 11 ALC, Hilimbawe, Hilindrima, Golambanua 2, Lauri, Beoti, Lolo Sazai, Dahana, Fodo, Orahili, Silima Banua, dan Lolo Fitumoy. Murid-murid beserta orang tua, guru, dan ketua senter dikumpulkan bersama di Senter Hilindrima untuk mengikuti upacara pembukaan. Sekretaris camat dan kepala desa turut hadir dalam acara ini. Sangat menyentuh hati saat para orang tua memeluk anak-anak mereka sebagai langkah rekonsiliasi dan melepaskan berkat atas mereka supaya anak-anak ini dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam hidup mereka. Karena itu, semua orang merasa sangat diberkati dengan dijalankannya program Adikku Sayang di daerah mereka masing-masing. Mereka menghargai kepedulian kita untuk berbagi dengan mereka. Pemirsa, tadi Anda sudah menyaksikan kegiatan kami selama di Nias. Terima kasih untuk kesetiaan Anda menyaksikan Good News program. Tuhan Yesus memberkati. Seni peran bagi Yesus dalam Good News program. Langsung kembali kepada tim Artbeat ini. Nah, tadi kita lihat pentasnya luar biasa ya Ibu ya. Nah ini kalau boleh kita lanjut lagi ceritanya sedikit. Tadi suka dukanya selama mementaskan ini bagaimana? Tadi kan Ibu udah bicara tentang ini, meyakinkan orang untuk mau jadi volunteer nih. Ini gimana caranya tadi? Ini kan di DKI Jakarta semua mahal nih. Oh iya. Kalau meyakinkan memang kami bicara bahwa apa yang kami lakukan tentunya karena non-profit, kami itu punya visi di baliknya. Jadi itu kita bisa bagi mereka yang memang merasa oh iya, mereka melakukan sesuatu dengan tujuan mereka akan bergabung. Selain itu yang jadi suka dukanya sebenarnya apa memang di Jakarta, apalagi kalau kita bicara di gereja-gereja, orang jarang sekali yang merasa nonton sebuah pertunjukan rela untuk bayar mahal-mahal. Kalau di Amerika Broadway tiap hari mentas dan mahal. Dan itu adalah gaya hidup orang nonton seperti itu. Waktu kami mulai 2003, tidak seperti sekarang yang sudah mulai kelihatan pick up di dunia entertainment, drama musikal. Betul ya? Dulu kita cari nama drama musikal lama sekali. Pakai nama apa. Kita mulai drama musikal, sekarang banyak sekali drama musikal. Umum, banyak Pak. Cuman sekali lagi kita belum seperti di Singapura, di Broadway, di China. Sangat kekurangan. Tapi sikap pemerintah sendiri, DKI Jakarta ataupun pemerintah Indonesia terhadap hal seperti ini gimana, Bu? Saya rasa Pak Jokowi mulai mencanangkan keseriusannya dengan adanya program ekonomi industri kreatif. Oh, I see. Ya, jadi kelihatan keseriusan beliau. Nah, kalau saya lihat di Taman Ismail Marzuki sendiri kan dibangun gedung yang gede banget dan bagus itu juga ya. Teater itu harusnya Jakarta punya ya, kota Pak, kan? ya? Teater Jakarta punya Pemda juga bukan Pak? Punya kota kan harusnya? Iya. Itu berarti menunjukkan bahwa ternyata di Jakarta pun udah mulai mau ngerti masalah ini gitu ya? Saya rasa getting there. Saya mau nanya sama Adri ya. Pekerjaan sehari-harinya apa? Terus karena kan tahu kalau main drama ini nggak dibayar, tapi kamu kok tetap mau gitu Mas yang terlibat di dalamnya? Ya, kalau saya dalam keseharian saya adalah pendeta ya, melayani di gereja Sungai Yordan, salah satu gereja. Dan ya saya tertarik untuk main drama karena dari dulu memang saya suka dengan seni peran ya, dan ini kali ketiga saya main di pentas. Tapi kalau untuk di gereja-gereja sudah sering main. I see. Apa yang kamu rasakan pada waktu lagi berperan lagi di atas panggung tampil gitu sebagai orang lain? Buat saya waktu saya bermain di atas panggung itu hal yang menarik buat saya adalah ketika kita bisa bisa menarik perhatian daripada penonton, apa message yang ingin kita sampaikan tuh bisa sampai gitu loh ke mereka gitu loh. Jadi yang menarik juga buat saya adalah bagaimana kita menginterpretasikan peran yang kita mainkan gitu ya, bagaimana kita menjiwai, dan itu memang perlu untuk menggali. Saya rasa Udah berapa tahun ini main seperti ini? Ini saya main ketiga, yang pertama kali itu tadi Inspektur Jenderal 2003. Jadi udah 12 tahun ya? Iya. Dan apakah hal ini juga pada waktu Anda khotbah kebawa nggak?
Maksudnya gimana? I don't know, cara Anda berkhotbah, berilustrasi, Buat saya begini, berekspresi. buat saya kalau seni peran ini yang ditampilkan juga sama seperti berkhotbah. Cuman kalau berkhotbah kita menyampaikan message firman Tuhan lewat perkataan, tetapi kalau seni peran ini kita menyampaikan pesan Tuhan justru melalui karya seni yang kita tampilkan, melalui akting yang kita tampilkan. Jadi ada alur ceritanya gitu ya. Nah, bertanya kepada Pak Sutradara ini, pesan positif apa yang ingin disampaikan oleh Putih Hitam Lasem ini kepada masyarakat luas? Ya, terutama dalam cerita ini ada pesan pengampunan yang baik. Kemudian seseorang juga bertahan dengan kebenaran. Kemudian juga ada yang kebenaran yang ditutup-tutupi sebaiknya diungkapkan. Kemudian apalagi yang terpenting adalah perbedaan ras, perbedaan kebudayaan janganlah menghalangi persatuan kita sebagai satu orang yang tinggal di satu daerah atau satu bangsa. Itu pesan yang paling kuat di situ. Iya, bagus sekali ya. Berarti terus kemudian total dari orang-orang yang main di Lasem ini berapa orang, Pak? Kalau dihitung ada paduan suara, pemusik, penari, aktor-aktornya, saya ngitung-ngitung 80-an ada. Belum backstage ya? Iya, belum kru-kru. Backstage, kru-kru, biasanya sekitar hampir 200 orang lah pada harinya. 200 orang pada harinya. Jadi untuk ngatur dengan orang-orang para volunteer, ada yang hamba Tuhan, ada yang ini, ada yang itu. Latihannya di mana dan berapa gitu loh. Selama 10 bulan tadi kan dikatakan latihan memahami skrip dan kemudian memahami acting, kemudian sampai bisa maksimal berekspresi. Ini ngatur latihannya gimana? Banyak pusingnya pasti. Awalnya biasanya kalau kayak begini, yang kolosal seperti ini, apalagi ada unsur-unsur kesenian lain, itu biasanya latihan dipisah dulu. Oke, latihan per divisi ya, per tari divisi, sendiri, nanti kita atur paduan suara jadwal, sendiri. Ya. Kapan kita latihan gabungan. Itu biasanya 1 atau 1,5 bulan terakhir itu gabungan terus gitu. Ada nggak Pak yang selama latihan berkali-kali tapi ada yang aja yang nggak dapet ini, kayaknya nggak pernah latihan gitu misalnya? Karena mungkin karena kesibukan atau mungkin karena memang orangnya keras kepala, sengaja atau apa gitu? Banyak yang kayak gitu, ada. Malah mengundurkan diri juga ada. Jadi kita kelabakan mencari pengganti ini juga ada. Oh, jadi ini suka duka yang mungkin orang memang nggak tahu, tapi pada waktu mereka tampil datang gitu ya, mereka diberkati juga dan enjoy gitu ya. Oke, wow, pemirsa sekalian luar biasa sekali ternyata di Indonesia seni peran ini dikatakan tadi getting there gitu ya, menjadi lebih dewasa. Siapapun kita rupanya memang betul dalam kehidupan kita pun kita harus memainkan peran kita yang terbaik sebagai anak Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kemana-mana, masih ada 2 segmen lagi di Good News Program. Saya kalau mau involve dalam sesuatu itu saya melihat dulu gitu, saya bisa memberikan banyak apa enggak gitu ya. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Saya Aminoto Kosin dan saya seorang musisi gitu. Saya sekolah musik di Berklee College of Music. Terakhir ini
saya yang untuk ini sekuler, saya jadi music director band Medis, namanya Medis itu band dokter-dokter itu nanti akan rilis bulan ini, dan juga saya aransemen produce beberapa lagu untuk Fadi itu adiknya Vidi Aldiano gitu. Jadi mau rilis juga dalam bulan depan gitu, dan Maret nanti akan ada rerun program musik drama so-called drama musikal gitu ya, drama musikal Putih Hitam Lasem gitu. Biasanya tuh saya kalau mau involve dalam sesuatu itu saya melihat dulu gitu, saya bisa memberikan banyak apa enggak gitu ya, dalam apa yang bisa saya kontribusi dalam hal musiknya gitu terutama gitu kan. Dan yang menarik saya ya karena ini adalah musik campuran Jawa dan Chinese ya gitu ya gitu, dan memang kalau kita lihat dari musiknya ya tangan nadanya kan pentatonik sama gitu, kita punya pentatonik selain rupelok gitu segala macam gitu, dan dari segi musik ya alat musik juga ya boleh dibilang mirip-mirip gitu ya. Kalau misalnya di sana ada erhu, di sini ada rebab gitu, jadi memang kita bisa melakukan sesuatu di situ gitu. Nah itu yang membuat saya tertarik di situ. Dan kebetulan juga karena tahun lalu itu waktunya kan pendek, jadi saya minta tolong putri saya Pamela gitu ya, dia memang sekolah art di luar, dan memang pekerjaannya ya bikin drama musikal gitu di sekolahnya gitu, jadi dia sukain, jadi saya minta tolong dia bikin lagu-lagunya gitu, jadi saya yang kebanyakan menggarap musiknya, lagu-lagunya dia yang kompos gitu. Sebenarnya sih nggak banyak, karena ini kan tim ya, karena memang timnya nggak besar ya, jadi memang ya saya usahakan semaksimal mungkin gitu, saya program gitu, banyak menggunakan ini deh gitu, program kayak stringnya gitu, sound string, sound perkusi gitu. Nah jadi live-nya kita cuma tambah yang solo aja, cello, ada biola, ada flute yang memang cello tuh ya saya ibaratkan ke rebab gitu ya, ada biola juga sama flute seperti suling gitu, sama saya tambah satu pemain gendang, sisanya yang ya membantu menguatkan di tim orkesnya lah, di keyboard ada 3 keyboard gitu, sama drum sama perkusi gitu. Oh gitu, kita latihan cukup lama sih gitu ya, kalau nggak salah tuh mulainya dari bulan Juni gitu kita udah mulai gitu kan untuk Oktober ya, saya udah baca skripnya, kita udah menentukan mana yang perlu vokal, mana yang harus dinyanyikan, ada ini gitu, jadi memang kita cukup lama sih. Tapi kalau dramanya memang saya tahu lama sekali gitu ya, mereka udah dari Februari apa gitu tahun lalu udah ini, tapi kalau yang musiknya baru sekitar bulan Juli kebetulan Pam pulang ke Indo gitu Juli gitu, jadi kita lebih fokus pas musiknya sekitar Juli gitu. Sebenarnya kalau dibilang kesulitan besar sih enggak sih gitu ya, karena jadi tinggal menyesuaikan sebenarnya, karena mereka yang mungkin agak menjadi kesulitan karena mereka bukan pemain profesional gitu ya, semuanya pelayanan gitu ya istilahnya gitu, dan gitu juga bukan penyanyi gitu, jadi memang satu hal yang kesulitan ya, kadang-kadang kita harus milih gitu siapa akan nyanyi gitu di sini gitu, dan itu aja sih sebenarnya. Menurut saya kalau ini satu show gitu, satu pertunjukan, it's a good ya, it's a good maksudnya good show gitu ya, good drama gitu. Jadi istilahnya mereka bukan orang-orang profesional, tapi it's very good gitu untuk ini ya, layak untuk ditonton deh gitu semuanya gitu. Yang bisa nonton, ada waktu untuk nonton, silahkan datang gitu, please come gitu, karena ini satu pertunjukan yang bagus sekali gitu ya. Kita aja yang main semuanya tersentuh gitu ya, kita feel something di drama ini gitu, dan saya yakin kalian akan mendapatkan sesuatu juga. Ya, pemirsa sekalian, kita baru saja menyaksikan sebuah video klip yang luar biasa bagaimana seseorang seperti Aminoto Kosin yang sudah dikenal secara luar biasa dalam dunia musik ya, ternyata juga ikut membantu dan mensupport daripada gerakan ini. Nah, juga ada Hari Darsono nih ya, selaku
wardrobe consultant. Nah, bagaimana Ibu Grace bisa merangkul orang-orang yang punya nama seperti mereka untuk mendukung kegerakan dari The Art Beat ini? Iya. Yang pasti Tuhan yang menggerakkan hati mereka juga, betul. karena kami dipertemukan khususnya dengan Pak Arya Darsono sepertinya tidak sengaja begitu. Lalu kami bagikan tentang apa yang kami lakukan, Pak Arya Darsono punya hati untuk itu. Itu mereka dia merancang desain kostumnya bagus banget dong berarti. Bagus. Jadi itu campuran. Dia menyebutnya untuk neolasem ya, neolasem untuk karya dia yang biasa memang ciri khasnya adalah silk painting. Neolasem itu maksudnya gimana, Bu? Lasem yang diperbaharui. Karena ini kan lasem, ini batik Pak. Oh, batik ini lasem. Batik lasem. Karena lasem itu memang ini ya, memang kota batik. Batik. Kota ini, seni. Ini gitu batik ya. juga Pak. Bukan. Tadi Pak Sutradara saya lihat bajunya. Tidak gitu. Dan oke Bu, dan kemudian dari semua apa yang istilahnya kan ada suatu kegerakan gitu, dan orang-orang Kristen sendiri sudah mengerti tentang adanya 7 gunung, ya. Dan kemudian rupanya seni dan budaya ini, arts and entertainment adalah salah satu daripada gunung budaya. Nah dari orang-orang Art Beat sendiri ini apa sebenarnya diharapkan dari supaya orang-orang ini lebih mengerti dan lebih mendukung gitu? Iya, kami tahu bahwa kami berperan di dalam salah satu gunung, Pak. Setelah mulai banyak gunung-gunung ini diberitakan, kami sadar, oh, baru ngerti kan ya. 2003 nih, oh ini gunungku gitu Pak, gunung kami di seni gitu ya, di art entertainment begitu. Nah di situ kami ingin sebenarnya anak-anak Tuhan kan mulai dibagikan tentang itu. Beri perhatian lebih kepada bidang ini dalam arti kata. Kalau memang ada para donatur, kadang-kadang berpikirnya kan cuman orang miskin, yatim piatu, terlantar, yatim piatu, anak asuh begitu ya. Tapi tidak berpikir bahwa dia pun bisa menjadi donatur di bidang art. Karena di luar negeri sudah banyak filantropis ya. Banyak. Yang sudah istilahnya memberikan bantuan untuk hal-hal seperti ini ya. Betul. Menarik sekali. Ya jadi memang kenapa kita salah satu kalau ditanya dukanya Pak itu Pak. Jadi dana itu. Karena apalagi orang-orang yang nggak dibayar iya, gitu ya. Walaupun kita jual tiket, kan jual tapi tiket. tekor gitu ya. Nggak bakal bisa mencukupi karena untuk harus biaya sewa produksi. tempatnya, ya kemudian propnya gitu ya Betul. Bu ya. Jadi contoh soal yang terakhir, Putih Hitam Lasem kami defisit sebesar 211 juta. Cuma karena tanggapan yang begitu positif, bahwa nilai-nilai dan berita yang kami bagikan bukan cuma bagi anak Tuhan, tapi bagi bangsa. Karena kita bawa budaya bangsa yaitu batik. Sebagai warisan budaya bangsa, perkenalkan kepada begitu banyak bangsa. Wah ini mesti main di luar negeri dong Bu. Harusnya Pak. Betul. Kalau ada filantropis ya. silakan. Bisa main Yang mau main di Malaysia, di Jepang gitu ya. Boleh. Harus bahasa Inggris kalau di luar negeri. Bisa ya. diterjemahkan bisa Bu katanya. Bisa diterjemahkan ya. Atau kemudian Ya, dikasih ini, bisa loh dikasih di layarnya itu saya pernah Subtitle. lihat subtitle di layarnya. Gitu. Jadi bukan apa namanya, bukan nggak ada subtitle ya, tapi pada waktu kita pergi ke China di Beijing itu lihat Beijing Art, mereka apa namanya, subtitlenya di layarnya. Seperti ide itu. Ide yang baik. Itu seperti itu. Jadi saya nggak ngerti tapi ngerti oh ini bicara tentang ini karena saya lihat layarnya itu di LCD-nya. Ya. Oke. Kita akan lanjut setelah jedah ya. Nah pemirsa, sebelum kita take a break, ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan untuk pemirsa di rumah dari seorang ibu di Boyolali. Dia setelah menelpon kami kemudian kembali mengirimkan SMS dan bersaksi, terima kasih atas doa Bapak dan Ibu. Puji Tuhan anak saya sudah sembuh. Tadinya ada benjolan di lehernya tapi sekarang sudah sembuh. Puji Tuhan, Tuhan sanggup bekerja, menyembuhkan sakit penyakit, menjawab permasalahan apapun yang Anda punya. Bila ada di antara Anda yang masih mempunyai pergumulan, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Supaya kita sebagai pemain yang sudah Bapak percayakan di dunia ini, kita boleh mengerti dengan sungguh-sungguh misi apa yang Tuhan mau kita lakukan. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. So Good Seafood,
Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Seni peran bagi Yesus masih dalam Good News program. Nah, Pak mau bertanya kepada Pak Ibas nih ya. Kadang-kadang kan orang itu punya bakat tapi tidak bisa disalurkan. Mungkin karena dia dikata orang, kamu mau makan apa kalau harus jadi aktor teater gitu kan ya, mau jadi masa depan seperti apa, suram gitu ya, kayak nggak ada masa depan. Nah, adakah kata-kata dorongan yang bisa Bapak berikan kepada mereka yang merasa seperti itu? Ya, kebetulan saya juga, saya adalah contoh dari orang-orang yang mengikuti kata hati bahwa saya diberikan talenta dan bakat di dunia panggung. Dunia panggung di Indonesia sampai saat ini memang belum berkembang seperti di negara-negara lain. Tapi saya sendiri membuktikan bahwa jika memang itu kita percaya bahwa itu talenta kita, kita tidak akan mati kelaparan karena kita menggunakan talenta yang dari Tuhan. Saya sendiri adalah bukti dari itu. Saya bisa bertahan sampai sekarang, memiliki keluarga, cuma dari itu, seni peran. Wow. Ya, itu yang saya lakukan. Puji Tuhan. Nah, kalau boleh diberikan informasinya, hitam putih lasem ini kapan akan dipentaskan berikutnya ya? Iya. Putih hitam lasem ya, Bu Devi. Putih hitam lasem itu kami sudah pentaskan dulu kan di Taman Ismail Marzuki. Oleh karena permintaan yang sangat artinya antusias ya dari orang yang menonton, kenapa cuma main sebentar, makanya kami pentaskan ulang nanti pada tanggal 14 Maret 2 kali show, pukul 2 dan pukul 7 malam, bertempat di Ciputra Artpreneur Theater, sebuah gedung teater yang baru, standar Broadway, kapasitas 1190-an begitu, di Lotte Avenue Mall, lantai 11. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, Ya, dekat Mega Kuningan. Untuk informasi lebih lanjut mungkin ada website yang bisa diklik. Ada www.d-artbeat.org. Ya, akan ditampilkan di layar televisi nanti. Semuanya huruf kecil? Huruf kecil. Ya, oke. Puji Tuhan. Terima kasih sekali, Bu Kris, Pak Andri, Bang Ibas. Terima kasih sekali. Sukses ya. Terima Buat kasih. di Arbit. Ya. Jangan lupa nanti akan Tuhan bawa ke bangsa-bangsa. Amin. Amin. Dan Oke, undang mewakili Bapak. Indonesia. Iya dong. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, mari kita lihat dalam firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama. Yang akan kita ambil daripada kitab Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, pemirsa sekalian, di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita, dan ini dikutip dan dikembangkan atas dasar firman yang Tuhan Yesus katakan bahwa kamu adalah orang-orang yang hidup dalam dunia, tetapi kamu tidak di dalam dunia. Nah, ini kita mesti ingat pemirsa sekalian. Tadi saya mengatakan bahwa kita sebagai anak Tuhan, ada suatu peran yang Tuhan minta untuk kita mainkan selama kita di muka bumi ini. Nah, tadi pemirsa sekalian sudah melihat bagaimana orang-orang di Artbeat itu menampilkan seni peran yang luar biasa, begitu profesional, begitu bagus banget ekspresi mereka. Mereka begitu menjiwai sekali daripada skrip atau naskah yang sudah diberikan oleh sang sutradara. Nah, tahukah Anda pemirsa sekalian bahwa di dalam kehidupan kita, sang sutradara kita itu adalah Bapa kita. Nah, Bapa sudah mendestinasikan atau membuat satu skrip, satu tulisan, dan tulisan itu digubah di dalam firman-Nya. Dan di dalam firman itu dikatakan bahwa kamu
adalah anak-anak raja. Firman Tuhan berkata demikian. Dan firman Tuhan berkata bahwa setiap masalah yang kamu punya itu akan mendatangkan kebaikan. Ini sang sutradara juga berkata, atau sang penulis juga berkata, bahwa kamu adalah kepala dan bukan ekor. Kamu akan naik dan tidak turun. Dan badan kamu ini adalah baitnya Roh Kudus. Tempat di mana Tuhan itu tinggal, tempat di mana Bapamu itu berdaulat, menunjukkan kedaulatannya, dan dia begitu percaya mengutus kita semua dan Anda untuk hidup di muka bumi ini, untuk mewakili kerajaannya. Ini yang firman Tuhan katakan. Nah, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak yang baik daripada Bapa kita dan yang sempurna. Di sini kan, yang sempurna. Nah, supaya seperti kita mengerti itu, maka kita tidak boleh serupa dengan dunia. Nah, dunia ini kita tahu penuh dengan gemerlap, penuh dengan daya tarik, seperti magnet yang begitu kuat, yang menyedot kita, dan mau menarik kita untuk keluar daripada kerajaan terang, masuk kepada kerajaan gelap. Nah, ini yang mesti kita perhatikan, pemirsa sekalian. Supaya kita mengerti kehendak Bapa kita yang sempurna, firman Tuhan katakan. Supaya kita sebagai pemain yang sudah Bapa percayakan di dunia ini, kita boleh mengerti dengan sungguh-sungguh misi apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, supaya kita boleh membawa orang lain, orang-orang yang ada di sekeliling Anda, orang-orang yang ada di sekolahmu, orang-orang di tempat kerjamu, atau orang-orang di kampungmu, di desa saudara, atau di negeri, di kota saudara, di mana Tuhan percayakan, di perimeter atau lingkungan keliling saudara berada, supaya mereka yang masih ada dalam kerajaan gelap, itu mereka dapat melihat perubahan dalam kehidupanmu. Mereka dapat melihat firman Tuhan dengan begitu mudah dimengerti. Bahwa ini loh hidupnya anak-anak Tuhan, kerajaan terang yang ada dalam kehidupan saudara. Dapat dilihat dengan mata, dapat didengar oleh telinga. Mereka saling membicarakan mengenai kehidupan saudara. Dan kemudian mereka suatu hari akan datang kepadamu dan bertanya, bagaimana caranya aku dapat memperoleh kehidupan seperti kamu? Nah, ini waktunya saudara bawa mereka untuk masuk kepada kerajaan terang. Dan nama Bapamu dipermuliakan. Dengan cara seperti ini, maka permainanmu di muka bumi ini, atas peran yang Bapamu percayakan, berhasil. Ya, maukah pemirsa sekalian menyerahkan hidupmu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ada suatu panggilan yang besar yang melalui episode hari ini saya percaya bahwa kita diberikan suatu inspirasi bahwa ternyata begitu banyak sekali hal yang dapat kita lakukan sebagai anak Tuhan. Ya, kalau Anda mau, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa saat ini untuk setiap pemirsa sekalian yang sedang menyaksikan dimanapun mereka berada, apapun latar belakang, suku, warna kulit, dan bahkan pekerjaan mereka. Kami berdoa bersama, sepakat, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang sempurna. Engkau sebagai penulis yang agung daripada kitab kehidupan kami. Engkau adalah sutradara yang agung. Engkau eksekutif produsernya Bapa. Biarlah kehendak-Mu berdaulat atas hidup kami. Dalam nama Yesus aku memberkati hidup Engkau, hidup kamu. Kamu naik dan tidak turun. Kamu kepala dan tidak akan menjadi ekor. Dan biarlah yang menjadi kehendak Bapamu disempurnakan, digenapi dalam kehidupanmu. Kamu diberkati dalam setiap aspek hidupmu. Terima pemirsa sekalian, terima. Rumah tanggamu dipulihkan, keuanganmu dipulihkan, berkat-berkat Tuhan melimpah, hubungan suami istri dipulihkan, orang tua dan anak pulih kembali. Terima kasih Bapa, namamu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Ya, satu tayangan luar biasa telah kita lalui bersama pemirsa. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita 1 jam yang baru saja. Tiba saatnya kami harus pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian hanya untuk menjumpai Anda kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek ke website kami yang ada di www.anugrah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.